Christine, Bu Tika. Halo, selamat siang. Makasih ya aku udah diundang untuk datang ke Tarakan Italia. Iya, Luar biasa banget ya. Nggak biasa kan ya, Miss ya? Enggak, ya. Hari ini kita demonstrasi kontekstual kan ya? Iya, betul sekali, Miss. Tapi teman-teman sehat semua ya? Sehat. Syukur alhamdulillah. Oh iya, teman-teman hari ini karena kita ada demonstrasi kontekstual dan sebelumnya kan kita harus melaksanakan praobservasi nih. Teman-teman berarti udah oke dong? Kita nanti praktek coachingnya. Siap. Saat aku jadi coach, yang jadi coachingnya siapa nanti? Saya. Bu Christine. Ya. Apa nih yang akan kita bahas? Nanti kita akan membahas tentang keterlambatan karyawan. Oke. Gitu. Kayak indikator pencapaian yang akan didapatkan dari coaching kita hari ini itu apa? Nah, capaiannya nanti diharapkan seluruh karyawan di Tarakan Italia nanti 0% Miss. Iya. Berarti nanti Bu Christine kompetensi yang ingin Bu Christine tingkatkan bagaimana disiplin karyawan meningkat ya? Ya, betul. Oke. Ya. Kalau Bu Christine jadi coach? Kalau saya jadi coach berarti saya bersama. Saya jadi coachingnya nih. Iya. Apa nih Miss, nanti kita akan membicarakan apa nih? Nah, kalau saya yang terdekat ini berkaitan dengan kepekaan kepedulian peserta didik kita ini. Oke. Berkaitan dengan lingkungan sekitar itu. Wah, menarik sekali nih ya kan? Seru ini. Terus nanti indikator pencapaiannya apa nih? Indikator tercapaiannya yang pertama mereka tuh memiliki kesadaran kan terhadap lingkungan sekitar, dan yang pastinya sekolah kita bersih dan bebas sampah. Mantap. Lalu? Nah, kalau saya nanti Jadi coach? jadi coach, Miss Encik nih jadi coach. Saya coach ya. Iya. Kita mau bicarakan apa nanti? Saya itu pengen mendiskusikan mengenai pembentukan komunitas praktisi di sekolah nih. Wah, keren juga. Menarik ini. Jadi saya berharap nanti indikator tercapaian yang bisa didapatkan setelah coaching ini adalah adanya komunitas praktisi di sekolah saya nih. Nah, oke, gimana teman-teman? Kita sudah ready ya? Siap. Ready. Siap ya? Ready. Kita siap semua. Semangat. Selamat pagi Miss Encik. Pagi, hai. Ya ampun, lama nggak ketemu ya. Iya. Gini Miss, kemarin kan saya minta waktu ya untuk bicara, untuk diskusi sama Miss Encik. Oke, sebentar ya, aku rapihin meja Iya, dulu aja. silakan, Miss. Berantakan nih soalnya, sebentar ya. Silakan. Nih ada teh, Waduh. minum dulu deh. Jamin Biar nih. ngobrolnya enak. Iya, terima Gimana kasih, gimana? Apa yang bisa aku bantu nih? Ini Miss, jadi sudah beberapa minggu ini sih saya melihat banyak karyawan yang terlambat ketika masuk kerja. Jadi mereka itu datangnya tepat waktu, pas mepet waktu, misalnya 6.30 mereka datang 6.30 gitu. Jadi kadang ada yang lebih, jadi ada beberapa yang memang itu aja sih yang terlambat sih Miss Encik. Oh baik, jadi dengan kata lain, Bu Christine ini kesini karena ingin berdiskusi sama saya Betul. terkait dengan kehadiran karyawannya. Betul nih. Oke. Nah, apa nih yang pengen Bu Christine dapatkan dari akhir percakapan kita nanti? Iya, saya nanti pinginnya sih ada perubahan dalam disiplin karyawan Miss Encik. Jadi mereka jadi contoh yang baik bagi komunitas sekolah gitu. Apalagi murid seperti itu, Mem. Menurut Bu Christine, disiplin karyawan yang baik itu yang seperti apa ya? Menurut saya disiplin karyawan yang baik itu ya mereka itu datang ke sekolah itu tepat waktu, tapi tidak mepet waktu maksudnya, Mem. Jadi mereka itu datang, misalnya nih jam kerja pukul 6.30 ya datanglah pukul 6 atau paling lambat ya pukul 6.15 supaya ada persiapan untuk bekerja gitu. Oke. Kalau dipresentasikan keterlambatan karyawan di tempatnya Bu Christine itu ada berapa persen? Sebenarnya masih kecil sih Miss, sekitar 0,08 sekian. Cuma kan itu tidak bisa ditolerir karena kita ada di dalam dunia pendidikan, jadi harus memberi contoh yang baik. Betul sekali ya, apalagi seorang guru itu kan digugu dan ditiru ya. Nah, apa nih yang bisa Bu Christine lakukan biar mencapai 0% ya, 0,018 tadi berubah menjadi 0%? Apa yang bisa Bu Christine lakukan? Iya, yang sudah saya lakukan sih ini ya, Mem.
Jadi saya sudah memanggil mereka dengan cara bicara empat mata, diskusi. Kemudian juga saya sudah menegur mereka. Lalu saya juga inginnya sih ada apa yang untuk absen pakai fingerprint itu. Oh iya. Memang dulu pernah ada, cuma ketika pandemi memang kita tidak adakan kembali karena akan terjadi penularan melalui jari, maka kita tidak gunakan. Nah, mungkin baik kalau misalnya untuk dilakukan di tahun berikutnya menggunakan fingerprint itu. Nah, selama ini kalau guru-guru yang ditegur tadi, yang menurut pekerjaan kurang disiplin tadi, ditegur itu mereka senangnya ditegurnya bagaimana ya? Mereka sih mengatakan senang kalau misalnya dipanggil, lalu mereka bicara secara pribadi, karena dengan begitu mereka bisa seperti apa ya, seperti bebas curhat gitu ya, enak ngomongnya. Seperti itu sih, Miss. Oke. Kalau menurut Bu Kristi nih, dari sekian cara yang tadi Bu Kristi sudah sampaikan, apa nih yang akan Bu Kristi lakukan terlebih dahulu? Yang pertama tetap saya harus bercontoh satu. Yang kedua mengajak bicara mereka. Kemudian mungkin dengan mempunyai ini ya komitmen. Saya ingin mereka membuat komitmen supaya bisa merubah. Misalnya yang tadinya sering terlambat jadi tidak terlambat. Gitu, Mem. Ada nggak rencana mengajak teman-teman yang lain atau berkolaborasi dengan teman-teman yang lain Iya. menyelesaikan masalah agar menjadi 0% tadi nih, masalah disiplin? Ada, Miss. Bisa saya ajak Bu Ina, Pak Guido, atau juga Bu Lena. Kan mereka bisa membantu saya dalam hal ini. Gitu, Miss. Keren banget. Apa nih mau dilaksanain? Saya akan mulai merencanakan ini di minggu depan saja lah, Miss. Di minggu depan? Ya. Kapan tuh minggu depannya? Minggu depan mungkin hari Senin, karena ini hari Kamis nih. Biar gak ini ya, Kamis kan nanti ada waktu, jeda, dan hari Seninnya saya bisa lakukan. Keren banget ya. Saya setuju banget apa yang tadi dilaksanakan dan sudah diprogramkan oleh Bu Christine, berkolaborasi dengan teman-teman sehingga keterlambatan karyawan jadi 0% dan disiplin karyawan meningkat. Sukses terus buat program-programnya. Terima kasih ya, Miss. Saya rasa tadinya kan masih bingung, sekarang saya merasa ada solusi setelah bicara dengan Miss Enci. Sama-sama Bu Christine. Diminum dulu tehnya ya. Baik, terima kasih. Silakan. Wah, teman-teman, kita tadi baru melakukan proses coachingnya. Gimana nih perasaannya nih? Seru banget. Ternyata seru banget. Bisa belajar banyak saya, Bu. Iya, betul. Kita bisa belajar banyak. Berbagi ilmu kita ya. Iya, oke. Nah, kira-kira tercapai nggak tadi ya? Indikator keberhasilan kita tadi itu tercapai nggak ya kita harapkan? Kalau saya sih merasa tercapai karena apa yang saya harapkan ketika saya menjadi seorang coach maupun menjadi seorang coachee itu dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dan saya lemparkan ketika saya menjadi coach itu sudah dijawab oleh coach gitu ya. Itu tercapai. Ya, Kalau saya juga merasa ketika saya jadi coachee, si coach itu pinter banget menggiring saya untuk menjawab pertanyaan. saya dan gitu ya. Seperti itu. Jadi saya banyak belajar nih tadi dari berdua nih jadi coach. Sama ya. Iya, sama saya juga tadi waktu saya sebagai coachnya Bu Christine itu sabar sekali ya. Luar biasa memang ya. Lalu saat saya sebagai coach juga tadi pokoknya semuanya lancar nih. Ya. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang perlu kita tingkatkan dari proses coaching yang sudah kita lakukan tadi? Aku dulu dong. Ya, Aku merasa tadi itu saya harus kalau jadi coach itu harus percaya diri. Saya harus bisa memandu teman kan untuk memecahkan masalahnya. Nah, saya harus percaya diri itu yang pertama bagi saya. Oke. Mengakui kelemahan diri sendiri. Iya, betul. Kalau Bu Tika gimana? Apa nih kira-kira? Nah, kalau saya harus banyak belajar ini menciptakan suasana yang lebih santai nih Miss Enci ini. Oh iya. Biar relax, biar coaching ini nyaman, mau terbuka, nggak tegang. Kalau Miss Enci? Kalau saya merasa harus membuat pertanyaan-pertanyaan lebih berbobot lagi nih, yang lebih mendalam. Jadi si coach ini bisa curhat secara mendetail mengenai perasaan-perasaannya. Tapi anyway dari itu semua
saya merasa setelah kita melakukan praktek coaching ini, saya merasa kok kayaknya sudah tercerahkan gitu Iya, ya, betul. sudah mendapatkan banyak ilmu. Maka Betul ketika sekali, gimana betul perasaan sekali. ini? Kalau saya bangga bisa mempelajari ini, bisa berlatih, dan nanti kita juga bisa mencoba untuk praktek ini dengan Betul, mengajar dengan Jawa sejawat ya. didik. Betul. Kalau saya senangnya apa? Kemarin itu kan kita belajar mandiri, lalu ngawang ya isinya ya. Nah sekarang dengan praktek begini akan lebih jelas seperti Real apa ya. sih proses Betul. coaching itu, ya kan? Oke. Betul sekali. Jangan lupa hasil observasi kita, data-data hasil observasi kita nanti kita Siap, masukkan. di siap. dalam aplikasi. Oke. Oke teman-teman, semangat terus Ya, ya. semangat Oke, terus. terus. Dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam hebat dan bahagia untuk para calon guru penggerak. Hari ini demonstrasi kontekstual, saya bertindak sebagai observer atau pengamat dari dua orang rekan hebat saya, yaitu Ibu Kristina yang bertindak sebagai coach dan juga Ibu Tika yang bertindak sebagai coaching. Nah, dari hasil pengamatan saya, alur Tirta sudah dilaksanakan secara urut oleh coach, dan coach ini bisa bertindak bagaimana membuat si coachee menjadi nyaman, suasana dan juga alur percakapan itu dibuat senyaman sehingga coachee tidak merasa terbebani dan bisa berkomunikasi secara aktif. Refleksinya tidak terlalu banyak, mungkin karena memang mereka sudah terbiasa bertemu di sekolah sehari-hari, jadi sudah seperti tidak ada beban, sudah seperti ya bahasa sehari-hari. Keren buat mereka berdua dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.